Bang Rismon ini sudah mengganggu negara. Pikir mereka seperti itu, gitu loh. Iya, sebaiknya keamanan negara serius loh. Itu jadi lebih serius kesannya ketimbang benar, akhirnya jadi subversif kan? Iya, kayak makar, subversif, pemberontakan. Kenapa masih usil dalam isu ini, kenapa? Bukan usil Bang, ini kan untuk menjawab pertanyaan publik. Ya, Jokowi sudah memperlihatkan ijazahnya kepada publik dalam kurung CQ KPU. Sudah selesai masalah itu. Sebenarnya selesainya Bang, abang lihat CV-nya sendiri pun hilang di server KPU. Busuk hatinya saya mengatakan begini nih, kalaupun adalah ijazah dibentangkan saat konferensi pers, yang namanya Rismon Sianipar pasti akan mempersoalkan lagi. Siapa bisa jamin? Yes. Artinya seorang Rismon Sianipar siap didudukkan di kursi terdakwa. Dan Pak Jokowi membawa bukti-buktinya secara langsung ke... Ya teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarip. Bang Ujang harap semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Amin. Teman-teman, sudah ada yang tahu kabar ini belum? Ternyata ketika Rismon datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan atas laporan pencemaran nama baik dan tuduhan ijazah palsu kepada Bapak Joko Widodo, penyidiknya bukan penyidik kasus pidana, tetapi penyidik Subdit Kabneg atau Subdirektorat Keamanan Negara. Jadi Subdit Kabneg ini adalah sebuah lembaga yang berperan untuk menjaga keamanan negara dan melindungi bangsa dari ancaman yang mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Nah, berikut adalah contoh ancaman yang diatasi oleh Subdit Kabneg. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, jadi Rismon ini masuk kategori yang mana dong jika penyidiknya Subdit Kabneg? Teroriskah? Atau ancaman internalkah? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan simak diskusi Bang Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, di mana di sini ada perdebatan juga dengan Rismon Sianipar. Meskipun Bang Reza ini sempat mengkritik Mas Gibran abis-abisan, tetapi kali ini Bang Reza berada di posisi netral. Bahkan Bang Reza beberapa kali peringatkan Rismon akan resiko yang harus dihadapi jika perkara isu ijazah ini tetap dilanjutkan. Oh ya, satu lagi ya, di sini ada Pak Bambang, seorang pengamat kepolisian. Untuk teman-teman yang ingin menonton lengkapnya, bisa searching aja, nama channelnya nanti muncul di video. Nah, berikut videonya. Ahli digital forensik datang ke Polda Metro Jaya, justru ke Subdit Keamanan Negara. Mas Bambang, bagaimana saya memahami seorang ahli digital forensik diperiksanya di Subdit Keamanan Negara? Saya tidak paham. Ya, kalau kita melihat ini memang aneh kan. Seharusnya Bang Rismon ini diperiksa terkait dengan laporan. Ada yang melaporkan kan. Kaitannya tentu dengan tindak pidana. Seharusnya yang memeriksa adalah Dirtipidum atau Dirtipideksus, Tipidsus seperti itu. Kalau kemudian diperiksa oleh Tipidsus kalau terkait dengan ITE-nya, teknologinya. Oke. Kalau terkait dengan keamanan negara, ini menjadi aneh, Bang. Loh kan Jokowi mantan presiden. Ya, permasalahannya itu seperti itu kan. Makanya laporan Bang Rismon ini terkait dengan apa gitu loh. Kalau kemudian terkait dengan pidana, ya seharusnya kaitannya dengan pidana kan. Kenapa dimasukkan di keamanan negara? Kaitannya memang terkait dengan politik itu, keamanan negara. Bang Rismon ini sudah mengganggu negara. Pikir mereka seperti itu gitu loh. Iya, sebaiknya keamanan negara serius loh. Itu jadi lebih serius kesannya ketimbang benar, akhirnya jadi subversif kan? Iya, kayak makar, subversif, pemberontakan. Padahal ini yang aneh, ini persoalan pidana biasa seperti itu kan. Makanya kenapa harus ditingkatkan menjadi sesuatu isu yang sangat besar, menjadi isu keamanan negara, mengganggu apa gitu. Bang Rismon ini mengganggu apa? Mengganggu negara tentang apa gitu. Ini kan persoalan yang sederhana sebenarnya terkait dengan ijazah yang diragukan keasliannya seperti itu. Boleh saja masyarakat sebagai warga negara mempertanyakan, apalagi Pak Jokowi adalah mantan presiden ya, pejabat publik gitu, pejabat politik. Sehingga ya bisa saja mempertanyakan gitu loh. Kalau Bang Rismon mempertanyakan Mas Reza, itu menjadi masalah. Ini ada tindakan pidana yang benar gitu kan, seperti itu. Kalau kemudian Pak Jokowi secara personal itu mempermasalahkan secara pribadi, ya sudah masukkan aja ke pidana. Oke, jadi Bang Reza Indragiri dan Pak Bambang bingung di sini teman-teman, kenapa Rismon sampai harus diperiksa oleh Subdit Kabneg?
Si Rismond ini dilaporkan karena pencemaran nama baik atas tuduhan bahwasannya Jokowi telah memalsukan ijazah ya, yang seharusnya masuk kategori tindak pidana. Jadi kalau diperiksa sama Subdit Kamneg ini, Rismond ini masuk kategori ancaman untuk negara. Jadi bisa aja sih ini dinaikkan ke level ini sebenarnya karena rekan-rekan si Rismond sendiri kayak si Pipa gitu kan, ada niatan untuk menaikkan isu ijazah Bapak Jokowi ini ke level nasional. Dan akan melibatkan negara-negara luar untuk membantu membongkar ijazah Bapak Joko Widodo. Bahkan katanya lembaga-lembaga luar kayak Eropa, Amerika, bahkan Australia sudah menghubungi si Pipa. Pernah ada videonya ya. Jadi mereka ini emang sudah masuk kategori orang-orang yang membahayakan negara sebenarnya. Jadi menurut Mang Ujang sih ini gak aneh ya. Karena kan mereka ini memang selalu bikin ribut, bikin ricuh, ya bikin suasana terus gaduh gitu kan. Membuat isu ini juga terus berkepanjangan gitu kan. Nah, apabila teman-teman juga punya pendapat, teman-teman boleh tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Kita lanjutkan lagi. Kenapa masih usil dalam isu ini? Kenapa? Bukan usil, Bang. Ini kan untuk menjawab apa? pertanyaan publik. Apa pertanyaan Bahkan publik? Abang sendiri pun bertanya kan sekarang siapapun. Kok sampai sekarang itu bahkan seorang di Tipidum pun itu tidak mau memegang atau tidak berani memegang ini loh, versi fisik atau versi analog dari ijazah Joko Widodo. Sama seperti gelar perkara atau konvers lainnya. Semua dideret di atas meja sehingga wartawan bisa memoto versi fisiknya. Sekarang apa yang terjadi? Nggak ada satupun versi analog atau versi fisik yang ditampilkan oleh Dirtipidum di meja dia. Yang ada adalah versi proyektor. Dan yang katanya versi ijazah yang asli yang yang diserahkan oleh iparnya Pak Jokowi itu pun versi terrotasi dan jauh dari focal point dari fokus kamera. Menurut saya Bang Rismond melakukan hal yang sama kalau begitu dengan Jokowi. Kenapa? Ketika mulai ada narasi-narasi di ruang maya bahwa Bang Rismond tidak pernah mendapat ijazah dari perguruan tinggi di Jepang, Bang Rismond juga tidak pernah memperlihatkan ini loh. Pernah di di lab saya langsung sama transkrip nilai juga kan saya tunjukkan. Makanya saya bilang, kenapa Pak Jokowi nggak menyelesaikan itu dengan begini loh? Ini punya saya, ayo datang kalian semua ini. Saya presiden 2 periode Republik Indonesia, saya berutang budi sama kalian untuk menunjukkan ini. Rismond, memangnya dengan menunjukkan fisik ijazah Bapak Jokowi ke publik, mulutmu itu akan berhenti nyerocos? Mang Ujang yakin justru jika Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya, maka dia dan gerombolannya akan semakin gencar lagi beropini liar, teman-teman. Meski ijazah Pak Jokowi hanya ditunjukkan melalui layar proyektor oleh Barreskrim, Mang Ujang udah percaya. Pertanyaannya sekarang, rakyat mana yang meragukan ijazah Bapak Jokowi? Bahkan rakyat pun diam. Diam bukan berarti rakyat percaya kepada Rismond, kepada Roy Suryo, kepada Tifa. Tetapi mereka diam karena sudah muak dengan narasi-narasi mereka yang terus berputar-putar tak berujung. Mau asli ataupun palsu, rakyat yang mencintai Bapak Jokowi tidak peduli itu. Rakyat menilai Bapak Jokowi bisa kerja. Ada hasil kerjanya, ada karyanya, ada prestasinya. Dibandingkan mereka yang belum berkontribusi apapun untuk negeri kita ini. Selain memecah belah, menghasut, adu domba, membudayakan kebencian, membudayakan fitnah. Jadi ada bagusnya juga kalau Bapak Jokowi sampai sekarang tidak pernah memperlihatkan ijazahnya kepada mereka. Karena Mang Ujang yakin ini tidak akan pernah ada akhir ya. Bilapun Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya nanti. Bang Rismond memilih menunjukkannya di laboratorium. Tidak apa-apa, tidak persoalan. Seorang Jokowi menunjukkan ijazahnya di Polda Metro Jaya juga tidak salah kan? Kepada rakyat yang pernah memilihnya loh Bang. Loh, begini Bang. Ketika Presiden Obama dipertanyakan birth certificate-nya, dia kan berutang budi kepada rakyat yang memilihnya. Ini birth certificate saya, silakan uji. Nah, berikan dulu kepada rakyatnya, itu baru mendapatkan public trust. Sudah kan ditunjukkan ke KPU. KPU kan juga representasi, bukan legislatif. Saya paham KPU bukan legislatif, tapi sebagai sebuah organ yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemilu, kan kita bisa anggap bahwa sesungguhnya Jokowi sudah memperlihatkan ijazahnya kepada publik dalam kurung CQ KPU. Sudah selesai masalah itu. Sebenarnya selesainya Bang. Abang lihat CV-nya sendiri pun hilang di server KPU. Ijazah Pak Jokowi harus ditunjukkan ke publik
agar mendapatkan public trust, kata si Rismond. Tanpa ditunjukkan pun Rismond, rakyat mayoritas pecinta Bapak Jokowi tidak butuh itu. Pak Jokowi tidak perlu meyakinkan publik karena rakyat yang mencintainya tidak butuh itu. Justru kebalikannya. Bila pun Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, tetap saja para pembencinya tidak akan pernah percaya itu. Rismond juga di sini menyangkut pautkan perkara ijazah ini dengan Obama ya, yang dulu pernah perlihatkan dokumen pribadinya kepada masyarakat sebagai tanda balas budi kepada masyarakat yang sudah memilihnya menjadi presiden. Rismond, ijazah itu data pribadi, jadi suka-suka Pak Jokowi lah mau ditunjukkan ataupun tidak. Kenapa sih maksa banget buat Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada publik? Udah sakit ini orang, teman-teman. Di kantor mana itu? Ijazah segala macam dokumen itu harus dibentangkan tuh di kantor mana? Pada saat konvers lah seperti biasanya mereka konvers tentang tindak pidana atau apapun. Yang kan ini kita berbicara tentang laboratorium forensik. Busuk hatinya saya mengatakan begini nih, kalaupun adalah ijazah dibentangkan saat konferensi pers, yang namanya Rismond Sianipar pasti akan mempersoalkan lagi. Siapa bisa jamin itu ijazah yang diletakkan di atas meja itu asli? Jangan-jangan ijazah cetakan Jalan Pramuka. Ada saja seorang Rismond ini mencari-cari cara untuk merendahkan bukannya seorang tugas Jokowi. peneliti adalah mencerdaskan publik, bukan menjadi penjilat, Bang. Tetap memakai akal waras kita. Gak ada kok peneliti yang menyesatkan publik, Rismond ya, bukan mencerdaskan publik. Benar kata Bang Reja Indragiri, busuk hatinya Rismond ini teman-teman, bila pun itu ijazah Pak Jokowi asli, jadi si Rismond ini selalu ada cara untuk membantah itu, selalu ada cara untuk merendahkan Bapak Jokowi. Ya. Agar hakim mengeluarkan putusan sedemikian rupa, maka proses hukum ini harus berlanjut sampai ke persidangan. Yes. Artinya seorang Rismond Sianipar siap didudukkan di kursi terdakwa. Dan Pak Jokowi membawa bukti-buktinya secara langsung ke pengadilan dan menjelaskan proses akademik yang dilaluinya. Tidak lagi produk digital ya, harus fisik, analog, semua berkasnya yang dari UGM juga dibawa, SMPP 40 juga harus dibawa, dan harus didudukkan dan kita uji bersama. Siap nggak Pak Jokowi? Tidak cukup penyelesaian di luar ruang persidangan, restoratif justice, jabat tangan selesai, kasus berhenti. Ini sebenarnya pertanyaan publik, bukan masalah Rismond harus berdamai dengan Jokowi, Bang. Publik harus berdamai, harus teryakinkan bahwa ijazah Pak Jokowi presiden 2 periode itu asli, kan begitu, Bang. Ini bukan, it's not about Roy Suryo, Rismond, Tifa versus Jokowi. Ini about Jokowi dengan rakyat yang pernah memilihnya. Meskipun debatable tidak semua rakyat, iya, tapi kan jutaan rakyat sekarang menuntut Pak Jokowi berutang budi untuk menunjukkan ini. Apa sih susahnya? Itu bukan saya versus Jokowi, Roy Suryo, Dr. Tifa versus Jokowi. Daripada mempersoalkan selembar ijazah, kenapa kita tidak mengenang-enang Jokowi dengan segala macam catatan positifnya? Infrastruktur yang dibangun besar-besaran. Itu bukan domain kajian saya, Bang. Itu kan kebijakan publik. Adalah yang memuji-muji Pak Jokowi di bidang itu. Kalau ini bidang saya yang spesifik. Saya mempelajari pattern digital sejak Bang Rismond, apa sih Bang Rismond bayangkan, andaikan kita berandai-andai. Anggapan Bang Rismond bahwa ijazah itu palsu. Ternyata memang palsu. Lalu apa? Mau diapakan? Itu bukan bidang saya, Bang. Dampak hukumnya, dampak tapi sebagai seorang rakyat, apa yang sebetulnya Bang Rismond impikan? Bahwa saya impikan untuk pelajaran tahun 2029 atau tahun 2034 dan seterusnya sampai ribuan tahun Indonesia berdiri, sebelum kalian mengatakan capres ini layak dipilih, periksa semua backgroundnya, semua. Secara spesifik, jangan cuma di depan meja, oh telepon UGM, oh ini asli ya, asli. Telepon ini. Kenapa kalau dari cuma UGM, banyak universitas yang menjual beli ijazah dan palsu dan ditutup. Oke, Rismond ini siap didudukan di kursi terdakwa asal Pak Jokowi juga menunjukkan ijazahnya di pengadilan itu dan menjelaskan proses akademiknya secara detail, serta dia minta dokumen akademiknya bukan berupa produk digital lagi, tetapi harus berbentuk fisik atau analog.
Orang ini sudah nekat ya teman-teman. Kita lihat saja, Mang Ujang yakin Pak Jokowi bisa buktikan itu semua nanti di pengadilan, dan si Rizwan ini sudah dipastikan nasibnya akan berakhir di jeruji besi ya. Tadi di sini juga Bang Reza Indragiri singgung, jika nanti selesai persidangan apakah akan berakhir damai dengan menjabat tangan antara Rizwan dan Pak Jokowi ya. Lalu Rizwan ini membantah ya bahwasanya ini bukan masalah dia dan Pak Jokowi yang harus berdamai, melainkan Pak Jokowi lah yang harus berdamai dengan publik. Terus kata dia lagi kan, it's not about Rizwan Roy Tipa versus Jokowi, ini about Jokowi dengan rakyat. Woi, rakyat yang mana? Jangan bawa-bawa rakyat, Rizwan. Ini masalahmu sendiri loh. Rakyat pendukung Pak Jokowi sudah cukup puas dengan hasil kerja Pak Jokowi. Mereka sekarang fokus dengan pemerintahan yang sedang diemban Bapak Prabowo. Jadi jangan pernah kamu membenturkan para pendukung Bapak Jokowi dengan Bapak Jokowi. Nah, Bang Reza di sini mengajak Rizwan, daripada kita sibuk ngurusin ijazah Pak Jokowi, kenapa kita tidak mengenang semua catatan positif dari Pak Jokowi? Seperti infrastruktur yang dibangun besar-besaran. Nah, apa kata si Rizwan? Emang kalau dasarnya sudah benci kan teman-teman, dia langsung ngeles, gak bisa jawab, dan dia langsung mengalihkan ke pembicaraan yang lain ya. Memang mereka-mereka ini, para pembenci Bapak Jokowi, tidak pernah sedikit saja ya menyampaikan hal-hal atau prestasi atau karya positif dari Bapak Jokowi selama Bapak Jokowi menjabat, itu kan. Jadi mereka selalu menyampaikan yang negatif ke media sosial itu, jadi tidak ada rasa terima kasihnya sedikit pun kepada mantan presiden yang sudah susah payah membangun negeri yang hasilnya pun mereka nikmati sehari-hari gitu loh. Nah, Bang Reza di sini bertanya lagi ya, jika misalkan ijazah Pak Jokowi nanti di pengadilan terbukti palsu, ini misalkan ya, misalkan ijazah Bapak Jokowi terbukti palsu, lalu Pak Jokowi ini mau diapakan? Lalu si Rizwan menjawab, ini akan menjadi pelajaran buat pendidikan di masa yang akan datang. Jika ingin menunjuk seseorang sebagai capres, harus diteliti dulu backgroundnya. Ya, kenapa dia selama ini tidak pernah tanya partai pengusungnya Bapak Jokowi ya, yang sudah menjadikan Pak Jokowi kader partai, wali kota, gubernur, bahkan diusung jadi presiden. Kenapa partai ini tidak pernah dilibatkan dalam penelitiannya gitu? Kenapa hanya Bapak Jokowi yang dicecar selama ini? Bila pun misalkan ijazah Bapak Jokowi palsu, maka partai pengusungnya lah yang pertama harus disalahkan. Nah teman-teman, itulah diskusi menarik ya antara Bang Reza Indragiri dengan Rizwan Sianipar dan juga Pak Bambang, pengamat kepolisian, di mana Pak Bambang dan Bang Reza ini kebingungan ya, kenapa Rizwan ini penyidiknya harus subdit Kamneg ya. Jadi Rizwan ini sudah masuk ke kategori mengancam keamanan negara ya teman-teman, apabila penyidiknya lembaga itu ya, subdit Kamneg gitu kan. Nah, apabila teman-teman ada yang ingin disampaikan atau teman-teman juga punya pendapat, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat, semoga isu ini cepat selesai dan mereka-mereka para penggugat ijazah Bapak Jokowi, apabila terbukti tuduhan-tuduhan mereka itu tidak benar terhadap Bapak Jokowi, semoga mereka mendapatkan hukuman yang setimpal, dan pastikan mereka dimasukkan ke jeruji besi dengan hukuman-hukuman yang layak untuk mereka gitu, atas segala macam tuduhan keji mereka kepada Bapak Jokowi. Nah, mungkin segini saja video kali ini dari Mang Ujang. Sampai jumpa lagi di next video.